hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita. Nah, kali ini kita akan belajar kembali mengenai pola segitiga, kemudian nanti dilanjut dengan pola bilangan Pascal. Nah, setelah saya mengoreksi beberapa latihan kemarin, masih ada yang salah di dalam menentukan pola apa yang harus digunakan untuk menyelesaikan atau untuk mencari suku berikutnya. Dan kali ini kita akan bahas mengenai pola segitiga. Namun sebelumnya saya ingin kita kembali membahas materi yang sebelumnya yang sudah kita pelajari melalui soal berikut. Rani akan membuat 15 parsel yang akan diisi berbagai jenis buah dengan mengikuti atau menggunakan aturan pola bilangan, ya. Jadi si Rani akan buat 15 parsel, di mana parsel itu terdiri dari apel, pir, rambutan. Nah, penyusunan atau jumlah setiap buah ini dalam setiap parsel itu menggunakan suatu pola, ya. Nah, tadi kan ada 15 parsel. Nah, parsel yang pertama, ya, terdiri dari 2 apel, 1 pir, dan 2 rambutan. Untuk parsel yang kedua terdiri dari 6 apel, 4 pir, dan 4 rambutan. Pada parsel yang ketiga terdiri dari 12 apel, 9 pir, dan 6 rambutan. Nah, yang pertama yang harus kita tahu atau kita lakukan adalah menentukan aturan pola untuk apel, pir, dan rambutan. Jadi ketiga buah-buahan ini punya pola yang berbeda di dalam menentukan jumlah apel atau pir atau rambutan dalam setiap parsel. Nah, setelah kita mengetahui pola yang kita gunakan di dalam menentukan jumlah buah-buahan tadi, maka selanjutnya adalah kita harus menentukan berapa banyak apel, pir, dan rambutan ketika kita ingin membuat parsel yang ke-15. Saya ulangi, berapa banyak apel, pir, dan rambutan yang harus kita buat untuk parsel yang ke-15. Nah, jadi coba kita belajar mengetahui atau menentukan suatu pola dari barisan bilangan yang telah dibuat. Misalnya nih, apel. Apel itu kan suku pertama atau parsel yang pertama itu 2. Kemudian parsel yang kedua atau suku yang kedua 6. Kemudian parsel yang ketiga 12. Nah, kalau kita bariskan bilangan ini 2, 6, 12. Pola bilangan jenis apa yang harus kita gunakan di sini? Supaya kita tahu nanti parsel yang ke-15 berapa banyak apelnya. Ngerti ya? Kemudian pola atau suku yang pertama untuk buah pir itu 1. Kemudian suku yang kedua buah pirnya ada 4. Kemudian suku yang ketiga buah pirnya ada 9. Nah, 1, 4, 9 ini pola bilangan yang mana? Kan gitu. Apakah dia pola bilangan persegi panjang, persegi, segitiga, genap, ganjil? Ya. Yang mana pola yang harus kita gunakan? Nah, ini akan membantu kamu untuk terus mengingat, ya. Kalau dikasih barisan bilangan 2, 6, 12, maka polanya apa? Dikasih bilangan 1, 4, 9, maka polanya apa? Nah, saya harap kamu terus mengingat, ya, atau mengenali jenis-jenis pola bilangan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Baik, saya tunggu jawabannya yang ini. Oke, kita mulai masuk ke pola segitiga lagi ya. Kita ingat kembali materi tentang pola segitiga. Ananda sekalian, segitiga itu merupakan setengah dari persegi panjang. Jadi sebenarnya bangunan yang pertama, ya, yang dibuat itu adalah persegi panjang. Nah, dari persegi panjang ini maka akan dihasilkan, ya, segitiga. Jadi kalau kita buat gambar persegi panjang, kemudian kita tarik garis diagonal,
ya, kita tarik garis diagonal, maka akan membentuk yang namanya segitiga. Ya, ini dia. Oke, tadi kan ini persegi panjang. Kemudian kita bagi dua, ya, kita bagi dua dengan kita menarik garis diagonal dari sudut yang satu ke sudut yang lain, ya, akan membentuk segitiga. Akan terbagi menjadi dua segitiga yang sama besar. Nah, dari persegi panjang inilah kita akan membentuk, ya, pola segitiga. Berarti dengan kata lain, dari pola persegi panjang kita akan membangun atau menurunkan rumus untuk pola segitiga. Ya, rumus pola persegi panjang apa? Yes, UN sama dengan N dikali N tambah 1. Dengan N adalah suku ke N. Jadi kalau dibilang U5 berarti suku ke 5, urutan ke 5. Oke? Maka kalau rumus persegi panjang polanya UN sama dengan N kali dalam kurung N tambah 1, maka segitiga tadi itu kan setengah dari persegi panjang, ya, setengah dari persegi panjang. Maka untuk rumus pola segitiga setengah dari pola persegi panjang. Maka kita dapat peroleh pola segitiga itu sama dengan UN sama dengan N dikali N tambah 1 per 2. Bedanya hanya per 2. Kenapa per 2? Ingat lagi, karena segitiga itu setengah dari persegi panjang. Maka kita gunakan pola persegi panjang, hanya saja kita bagi 2. Bisa paham di sini, ya? Oke, saya ulang lagi. Rumus pola persegi panjang adalah UN sama dengan N dikali buka kurung N tambah 1. Maka pola segitiga yang setengah dari persegi panjang tadi, UN sama dengan N kali buka kurung N tambah 1 per 2. Bisa? Oke. Sekarang kita masuk ke pola bilangan Pascal. Kalau dibilang pola bilangan Pascal adalah jumlah seluruh bilangan yang ada pada baris yang sama. Oke? Jadi pola bilangan Pascal itu berbicara tentang jumlah seluruh bilangan yang ada pada baris yang sama. Oke? Nanti ini kita misalkan dengan SN. Perumusannya adalah SN. Oke, mari perhatikan. Nah, itu pertama kan baris pertama adalah 1. Kemudian baris kedua 1, 1. Oke? Baris yang ketiga 1, 2, 1. Dari mana 2? Perhatikan animasinya. 2 itu berasal dari baris yang kedua tadi. 1 tambah 1. Nih, 1 tambah 1 sama dengan 2. Maka pada baris yang ketiga adalah 1, 2, 1. Jadi kiri kanan tetap harus ditutup dengan 1. Kemudian kita masuk baris yang keempat, ya. Baris yang keempat 1, 3, 3, 1. Dari mana kita dapat 3 di sini? Nah, di atas tadi kan ada 2. Berarti 1 tambah 2 sama dengan 3. Kemudian 3 yang ini sama. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi itulah tadi yang namanya jumlah seluruh bilangan pada baris yang sama. Kemudian kita masuk ke baris yang 4. Dari mana dapatnya di sini 4? Oke. Yaitu dari 1 tambah 3 sama dengan 4. Kemudian ada 6. Maka 6 di sini kita peroleh dari 3 ditambah 3 sama dengan 6. Kemudian setelah 6 ada 4. Berarti 3 ditambah 1 sama dengan 4. Oke. Maka pada baris yang pertama itu 1. Baris kedua 1 tambah 1 sama dengan 2. Kemudian baris yang ketiga 1, 2, 1. Berarti jumlahnya adalah 4.
Kemudian baris yang keempat 1 tambah 3 tambah 3 tambah 1 sama dengan 8. Kemudian baris yang selanjutnya 1 tambah 4 tambah 6 tambah 4 tambah 1 sama dengan 16. Nah, perhatikan yang di sebelah kanannya. Oke, di situ 1 sama dengan 2 pangkat 0. Setiap bilangan yang dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Selanjutnya, baris yang kedua hasilnya 2, berarti 2 pangkat 1. Kemudian baris yang ketiga 4, berarti 2 pangkat 2. Selanjutnya baris yang keempat 8. 8 itu adalah 2 pangkat 3. Kemudian baris yang keempat 16. 16 itu merupakan 2 pangkat 4. Apa yang dapat kamu lihat dari sini? Ya, berarti rumus baris ke N itu bisa kita peroleh 2 dipangkat N kurang 1. Ya, dengan N adalah suku atau baris selanjutnya. Oke, pada baris yang kelima, misalnya nih baris yang kelima. Baris yang kelima itu ada berapa jumlahnya? Kan gitu ya. Kita kan pola bilangan Pascal ini mencari jumlah seluruh barisnya. Jumlah seluruh bilangan pada baris yang sama. Berarti kalau cari baris yang kelima, maka 2 pangkat N-nya adalah 5 karena suku kelima. 5 dikurang 1 sama dengan 4. Berarti 2 pangkat 4 sama dengan 16. Lalu kalau baris yang ke-8, maka 2 pangkat 8 kurang 1 sama dengan 7. Maka kita cari 2 pangkat 7 itu berapa? Oke? Nah, ini dia ya. Jadi sampai pada baris yang ke-7 itu ada jumlahnya itu ada 64, 2 pangkat 6. Saya ulangi, rumus untuk pola bilangan Pascal Sn sama dengan 2 pangkat N kurang 1. Nah, lihat contohnya di sini. N-nya itu adalah 10. Ya, segitiga Pascal pada baris yang ke-10. Maka S10 sama dengan 2 pangkat N kurang 1. N-nya tadi 10, berarti 10 kurang 1 sama dengan 9. Maka 2 pangkat 9 adalah 512. Jadi jumlah bilangan Pascal pada baris yang ke-10 adalah 512. Nah, selain untuk mencari jumlah bilangan ini, segitiga Pascal juga kita gunakan untuk mencari koefisien dari suatu persamaan atau dari suatu bentuk persamaan aljabar. Ya, misalnya X tambah Y pangkat 1, ya. X tambah Y pangkat 1 sama dengan tadi kan di segitiga Pascal pangkat 1 itu kan terdapat pada baris yang kedua. Mari kita lihat, pada baris yang kedua itu kan ada bilangan 1, 1. Perhatikan ya, 1, 1. Maka kita dapat memperoleh ya persamaannya itu X tambah Y. Ya, 1X tambah 1Y. Nah, kemudian X tambah Y kuadrat. Ya, X tambah Y kuadrat. Pangkat 2. Pangkat 2 tadi terletak pada barisan yang ketiga. Lihat pada barisan ketiga, ada bilangan berapa saja? Ada bilangan 1, 2, dan 1. Ya, 1, 2, 1. Ingat ya, 1, 2, 1. Maka X-nya itu berpangkat ya 1, 2, 1. Jadi saya mau ingatkan bahwa X itu semakin ke kanan nanti pangkatnya menurun. Sementara kalau Y pangkatnya semakin ke kanan akan semakin bertambah. Jadi kita mulai dulu X kuadrat ya. Tadi kan 1, berarti 1X kuadrat tambah ya, tambah 2XY. Dari mana 2XY? Tadi kan di sini bilangannya 1, 2, 1 ya. 1, 2, 1 berarti 2XY tambah ya, X tadi kan udah pangkat 2. Sekarang X-nya itu
Ya, sudah habis pangkatnya, jadinya tinggal Y pangkat 2. Maka kalau tanpa kita kalikan pemfaktoran, ya, kita kalikan pemfaktoran, maka hasilnya itu X kuadrat tambah 2XY tambah Y kuadrat. Kemudian kalau untuk X tambah Y pangkat 3, berarti X-nya tetap harus pangkat 3. Kita lihat lagi pada pangkat 3 baris yang keempat ada 1, 3, 3, 1. Berarti X-nya 1 dulu. 1X pangkat 3 ditambah 3X, dari X pangkat 3 turun 1. Berarti 3X pangkat 2 Y. Ditambah, tadi kan bilangannya 1, 3, 3, 1. Berarti ditambah 3X. Nah, sebelumnya kan sudah X pangkat 3, X pangkat 2. Sekarang berarti X pangkat 1 atau X, ya. Berarti 3X Y. Tadi kan sebelumnya itu kan Y-nya pangkat 1. Kalau Y selalu bertambah pangkatnya, maka selanjutnya 3X Y pangkat 2 ditambah 1Y pangkat 3. Maka kita peroleh hasil akhirnya X pangkat 3 tambah 3X kuadrat Y tambah 3X Y kuadrat tambah Y pangkat 3. Selanjutnya X tambah Y pangkat 4. Nah, X tambah Y pangkat 4. Pangkat 4 tadi ada pada baris 5. Ya, pada baris 5 yaitu 1, 4, 6, 4, 1. Berarti X-nya pangkat 4, oke, ditambah 4X pangkat, tadi kan pangkat 4, X-nya berkurang. Yes, 4X pangkat 3 Y ditambah 6X pangkat 2 Y kuadrat ditambah 4X Y pangkat 3 tambah 1Y pangkat 4. Oke, saya ingatkan lagi. Untuk X-nya pangkatnya berkurang semakin ke kanan, sementara untuk Y-nya pangkatnya semakin bertambah kalau dia semakin ke kanan. Oke, jadi koefisiennya ini kita peroleh dari bilangan-bilangan yang ada pada barisan segitiga Pascal. Oke, ini ada latihan. Ya, tentukan jumlah bilangan pada segitiga Pascal pada baris ke-21. Apa tadi rumusnya? Yes, Sn sama dengan 2 pangkat N kurang 1. Kemudian tuliskan bentuk persamaan dari X tambah Y pangkat 6. Kamu lihat, pangkat 6 tadi terletak pada baris keberapa? Pangkat 6 itu ada pada baris ke-7. Berarti bilangannya ada 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1. Oke. Kemudian 1, 3, 6, 10. Nah, ini kamu harus tahu dulu ini pola apa. Kalau kamu sudah tahu ini pola apa, entah itu pola persegi, pola segitiga, atau pola persegi panjang, baru kamu bisa cari U25 berapa, U30 berapa. Kemudian kalau sudah dapat, kamu kurangkan. Oke? Tetap semangat mengerjakan latihannya dan terus berlatih agar kamu semakin memahami konsep pola bilangan. Baik, terima kasih. Kalau ada yang tidak dimengerti, silakan chat saya, entah itu di WhatsApp atau di Google Classroom kita. Selamat pagi anak-anak.